Apakah kalian tahu, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, terutama dalam tradisi tasawuf. Kehidupannya tidak hanya menjadi inspirasi bagi umat Islam di zamannya, tetapi juga bagi generasi-generasi setelahnya. Lahir pada tahun 1077 Masehi di daerah Jalan, yang terletak di Persia sekarang bagian dari Iran. Beliau menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan ujian, perjuangan, dan pencerahan spiritual. Perjalanan hidupnya tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga pada pencapaian kesucian hati dan kedekatan dengan Tuhan. Abdul Qadir Al-Jailani lahir dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Abu Sholih, adalah seorang yang memiliki tali nasab hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati, dan ibunya juga dikenal sebagai wanita solehah yang juga memiliki tali nasab kepada Rasulullah. Sejak dilahirkan, Sheikh Abdul Qadir Jailani menolak untuk menyusu dan baru mau menyusu setelah berbuka puasa. Di belakang pundak Sheikh Abdul Qadir Jailani terdapat jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika pundaknya dijadikan tangga pada saat Rasulullah hendak menaiki buruk pada malam Miraj. Semasa kecilnya, Sheikh Abdul Qadir Jailani selalu menerima bimbingan pembacaan dasar Al-Quran dari kedua orang tuanya dan kakeknya, sehingga ia dapat menghafal Al-Quran dalam usianya yang masih sangat belia. Fatimah lah yang mempunyai peran penting dalam mengasuh dan membentuk wataknya. Hal ini disebabkan ayahnya yang telah tutup usia sejak Sheikh Abdul Qadir Jailani masih kanak-kanak. Sejak kecil, Abdul Qadir sudah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Namun, kondisi ekonomi keluarganya tidak begitu mapan, sehingga beliau harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran dan ilmu agama dasar di kampung halamannya. Karena semangat dan kecerdasannya, beliau cepat menguasai ilmu-ilmu dasar tersebut. Namun, karena keterbatasan pendidikan di kampung halamannya, Abdul Qadir memutuskan untuk melanjutkan studi ke Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Setibanya di Baghdad, Abdul Qadir Al-Jailani berguru pada sejumlah ulama besar. Di kota ini, beliau belajar ilmu fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam teologi. Namun, meskipun banyak ilmu yang didapatkan, beliau merasa bahwa ada sesuatu yang lebih mendalam yang perlu dipahami, yakni hubungan batin dengan Tuhan. Ini mendorong beliau untuk mendalami tasawuf, ajaran yang berfokus pada penyucian hati dan pencapaian kedekatan dengan Allah melalui zikir dan ibadah. Di bawah bimbingan para guru tasawuf yang terkenal pada waktu itu, Abdul Qadir mulai menapaki jalan spiritual yang lebih dalam. Beliau menghabiskan banyak waktu di tempat-tempat sunyi untuk merenung dan berzikir, berusaha untuk membersihkan hatinya dari segala bentuk sifat buruk dan duniawi. Setelah mencapai kedalaman ilmu dan pengalaman spiritual yang luar biasa, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani memutuskan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada umat Islam di sekitar Baghdad. Beliau mendirikan sebuah madrasah di kota itu yang menjadi pusat pembelajaran agama dan spiritualitas. Pada saat yang sama, beliau mulai mendirikan tarekat yang dikenal dengan nama Tarekat Qadiriyah. Tarekat ini berfokus pada pembersihan hati dan pengabdian diri yang tulus kepada Allah, serta menekankan pentingnya zikir dan ibadah yang ikhlas. Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa untuk mencapai kesucian hati, seorang hamba harus benar-benar mengenal dirinya sendiri, berusaha menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, kebencian, dan kedengkian, serta selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Beliau juga mengajarkan pentingnya sikap tawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala urusan hidup kepadanya setelah berusaha semaksimal mungkin. Sebagai seorang wali, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal memiliki banyak karamah, yaitu keajaiban-keajaiban yang tidak dapat dijelaskan oleh logika biasa, tetapi dianggap sebagai bukti kedekatan beliau dengan Allah. Banyak kisah yang beredar tentang karomah yang beliau miliki. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah ketika beliau menolong seorang perempuan yang sedang kesulitan. Pada saat itu, ada seorang perempuan yang sangat miskin dan hampir putus asa
karena tidak memiliki apa-apa. Dengan berkat doa Syekh Abdul Qadir, Allah mengirimkan rezeki kepadanya secara tiba-tiba. Karomah-karomah lainnya termasuk kisah-kisah penyembuhan penyakit, kemampuan beliau meramal masa depan dengan tepat, serta kemampuan untuk menenangkan hati orang-orang yang sedang dilanda kecemasan. Keajaiban-keajaiban ini semakin memperkuat pengaruh beliau di kalangan masyarakat. Namun, meskipun dikenal memiliki banyak karomah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah membanggakan diri. Beliau selalu menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan karomah yang dimiliki hanyalah sebagai bentuk pengujian dan bukti kasih sayangnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai seorang guru spiritual yang mampu membimbing umat menuju kedekatan dengan Allah. Beliau memiliki pengikut yang sangat setia, dan banyak orang yang datang untuk belajar darinya, baik ilmu agama maupun ilmu spiritual. Ajaran-ajarannya menyentuh aspek kehidupan sehari-hari, dan beliau sering memberikan nasihat yang sederhana tetapi penuh makna. Salah satu prinsip penting dalam ajaran beliau adalah pentingnya kesabaran dan ketulusan dalam beribadah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjadikan ibadah sebagai bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah, bukan sekedar rutinitas atau kewajiban. Beliau juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan Allah melalui doa dan zikir, serta menjaga hati agar tetap bersih dari sifat-sifat buruk. Ajaran dan pengaruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meluas tidak hanya di Baghdad, tetapi juga ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Asia, Afrika, dan wilayah-wilayah lainnya. Torekot Qadiriyah yang beliau dirikan berkembang pesat, dan pengikutnya terus bertambah hingga kini. Banyak orang yang menganggap beliau sebagai salah satu tokoh spiritual terbesar dalam sejarah Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada tahun 1166 Masehi di Baghdad pada usia sekitar 89 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di sebuah tempat yang sekarang menjadi salah satu situs ziarah penting bagi umat Islam, terutama bagi para pengikut Torekot Qadiriyah. Meskipun beliau telah meninggal dunia, ajaran dan warisan spiritualnya terus hidup dan berkembang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan banyak karya tulis yang menjadi sumber referensi bagi umat Islam, baik dalam bidang ilmu fikih, tasawuf, maupun akhlak. Buku-buku beliau seperti Futuh Al-Ghaib dan Al-Gunyah masih dipelajari oleh banyak orang hingga saat ini. Sebagai seorang wali, ulama, dan guru spiritual, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada umat Islam bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan yang mudah, tetapi memerlukan kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan. Beliau menekankan bahwa dalam menjalani kehidupan, seorang muslim harus menjaga hati, berbuat baik kepada sesama, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidupnya. Warisan spiritual yang beliau tinggalkan akan terus hidup dan menginspirasi umat Islam untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan. Informasi mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat ditemukan dalam berbagai sumber sejarah, literatur Islam, dan karya-karya yang berkaitan dengan tasawuf dan kehidupan para wali besar. Beberapa sumber utama yang sering digunakan untuk merujuk tentang kehidupan dan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani antara lain. Pertama, Futuh Al-Ghaib, pembukaan yang tidak terlihat. Salah satu karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal. Buku ini berisi ajaran tasawuf, nasihat spiritual, dan cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, Al-Gunyah li Tholibi Thoriq Al-Haq, kekayaan bagi pencari jalan kebenaran. Buku ini juga merupakan salah satu karya besar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berisi panduan bagi para pengikut Torekot Qadiriyah untuk memperdalam ilmu agama dan tasawuf. Ketiga, Thoriq Al-Jailani oleh Ibn Al-Imad Al-Hambali, salah satu karya biografi yang menceritakan perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk latar belakang keluarganya, pendidikan, serta peranannya dalam penyebaran ajaran tasawuf. Keempat, Durrat Al-Asghar, mutiara dari rahasia-rahasia ilahi. Karya lainnya yang mencakup pengajaran dan petua spiritual dari Syekh Abdul Qadir. Kelima, literatur Torekot Qadiriyah,
Tarekat ini memiliki banyak tulisan dan kitab yang disusun oleh para pengikut beliau, yang meneruskan ajaran beliau tentang tasawuf, zikir, dan pengembangan spiritual. Keenam, biografi dan sejarah wali-wali Allah oleh ulama seperti Imam Al-Suyuti, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan Al-Dahabi, yang mencatat perjalanan hidup dan keutamaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain itu, banyak penulis dan sejarawan modern juga telah menulis tentang beliau dalam buku-buku yang mengkaji kehidupan para wali, ajaran tasawuf, dan sejarah perkembangan Islam di Baghdad pada masa beliau. Terima kasih telah mendengarkan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.